Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Ade Ika Ahadiah dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas atau sharing tentang kegiatan perkuliahan aku pada hari Senin, tepatnya tanggal 11 Mei 2026 di mata kuliah Public Speaking. Nah, teman-teman, seperti biasa perkuliahan diawali dengan absensi, kemudian dilanjutkan dengan praktik Public Speaking. Di depan kelas ada 3 mahasiswa yang maju satu persatu untuk menunjukkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, masing-masing memiliki karakter dan gaya penyampaian yang berbeda-beda, teman-teman. Dari penampilan mereka, kita jadi belajar bahwa kemampuan public speaking memang perlu dilatih agar semakin percaya diri dan lebih baik lagi dalam penyampaian pesan kepada audiensnya. Nah, setelah sesi praktik public speaking, perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2 yang membahas materi tentang fobia speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, materi ini sangat menarik, teman-teman. Karena apa? Karena membahas rasa gugup, rasa takut saat berbicara di depan umum yang sering kita alami dan banyak orang juga alami. Selain itu, dijelaskan juga bagaimana cara mengatasi demam panggung agar bisa tampil lebih tenang dan percaya diri. Pokoknya pembahasan yang akan aku bahas kali ini seru dan bermanfaat banget, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang materi tersebut, aku akan bahas di video berikutnya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir ya. Nah, teman-teman, pengertian public speaking atau anxiety phobia speaking, public speaking, anxiety atau phobia speaking adalah bentuk kecemasan sosial yang muncul ketika seseorang harus berbicara di depan umum, melakukan presentasi, pidato, atau tampil di hadapan banyak orang. Rasa takut ini biasanya muncul karena khawatir dinilai negatif, takut melakukan kesalahan, takut dipermalukan, atau takut tidak mampu menyampaikan materi dengan baik. Nah, kondisi ini termasuk salah satu ketakutan sosial yang paling umum dialami banyak orang, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Nah, bahkan seseorang yang sudah mempersiapkan materi dengan baik pun tetap bisa mengalami demam panggung, teman-teman, ketika tampil di depan umum. Contohnya gini, seorang mahasiswa yang sebenarnya sudah hafal materi presentasi, tetapi ketika maju ke depan kelas tiba-tiba merasa gugup, suara gemetar, dan pikirannya kosong karena takut ditertawakan teman-temannya. Terus ada penyebabnya, teman-teman. Penyebab demam panggung dalam public speaking yang pertama itu tidak tenang saat berbicara di depan umum. Nah, seseorang merasa sulit mengendalikan perasaan gugup ketika menjadi pusat perhatian banyak orang. Contohnya gini, saat memegang mikrofon, seseorang merasa panik karena semua mata tertuju kepada kita. Yang kedua itu ragu-ragu ketika menyampaikan pembicaraan. Nah, kurangnya rasa percaya diri membuat seseorang itu sering bingung atau takut salah dalam berbicara. Nah, contohnya saat presentasi, pembicara terlalu sering berkata gitu karena tidak yakin dengan apa yang disampaikan, teman-teman. Yang ketiga itu rasa rendah diri atau insecure yang berlebihan. Nah, merasa kemampuan diri lebih rendah dibanding orang lain dapat memicu kecemasan saat tampil. Nah, contohnya mahasiswa merasa minder karena menganggap teman-temannya itu lebih pintar dan lebih percaya diri. Nah, yang keempat, rasa takut yang tidak mendasar. Ketakutan muncul tanpa alasan yang jelas, seperti takut ditertawakan atau takut gagal sebelum mencoba. Nah, contohnya, belum mulai berbicara saja sudah berpikir, nanti pasti aku salah. Dan yang kelima, menganggap audiens memiliki kedudukan lebih tinggi. Perasaan minder itu ketika berbicara di depan dosen, guru,
atasan atau orang yang dianggap itu lebih hebat dari kita gitu. Contohnya gini, siswa menjadi sangat gugup ketika harus presentasi di depan kepala sekolahnya. Dan yang keenam, rasa khawatir yang berlebihan, teman-teman. Rasa khawatir yang berlebihan terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk dapat membuat seseorang itu kehilangan fokus. Nah, contohnya takut lupa materi, takut suara jelek, atau takut audiens tidak menyukai penampilannya. Nah, yang ketujuh itu pengalaman gagal di masa lalu. Nah, pengalaman gagal di masa lalu buruk saat tampil dapat membekas dan membuat seseorang itu takut mengulang kesalahan yang sama. Nah, ada contohnya itu kayak pernah ditertawakan ketika salah berbicara sehingga takut tampil di depan umum. Nah, ada ciri-ciri demam panggung. Yang pertama, jantung berdebar. Jantung berdebar lebih cepat, tubuh merespon rasa takut dengan meningkatkan detak jantung. Contohnya gini, sebelum maju presentasi, dada itu terasa berdebar sangat cepat. Yang kedua itu keringatan berlebihan. Biasanya muncul di telapak tangan, wajah, atau tubuh tertentu akibat rasa gugup tersebut. Nah, contohnya gini, tangan menjadi basah karena berkeringat saat memegang mikrofon. Nah, yang ketiga, tangan gemetar. Rasa cemas membuat tubuh sulit rileks sehingga menjadi gemetar. Contohnya, kertas presentasi terlihat bergetar ketika dipegang. Nah, yang keempat, lutut terasa lemas. Tubuh terasa tidak kuat berdiri karena terlalu tegang dan gugup. Nah, contohnya, kaki terasa lemas ketika berdiri di depan kelas. Yang keempat itu tenggorokan. Terasa tersekat, suara menjadi kecil atau serak, atau bahkan sulit keluar karena ketegangan. Dan yang contoh terakhir, saat mulai berbicara, suara tiba menjadi pelan-pelan tidak jelas. Nah, ada juga perut terasa sakit atau mulas. Rasa cemas berlebihan juga mempengaruhi kondisi fisik, terutama pencernaan. Contohnya, sebelum tampil, seseorang merasa ingin ke kamar mandi terus-menerus. Dan yang ketujuh, sulit mengingat materi. Pikiran menjadi kosong meskipun sebelumnya sudah belajar dan mempersiapkan materi dengan baik. Contohnya gini, nah saat presentasi tiba, lupa poin penting yang disampaikan teman-teman, begitu. Nah teman-teman, itu pembahasan tentang public speaking, anxiety atau demam panggung. Mulai dari pengertian, penyebab, ciri-ciri, dampak, hingga cara mengatasinya. Dari materi itu kita bisa memahami bahwa demam panggung adalah hal yang wajar dialami banyak orang. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar mengendalikan rasa takut tersebut dengan latihan, persiapan, dan rasa percaya diri. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan teman-teman, terutama bagi yang masih sering merasa gugup saat berbicara di depan umum. Tetap semangat, belajar, dan jangan takut untuk mencoba tampil. Karena kemampuan public speaking bisa berkembang jika terus dilatih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.